Hadirin jamaah Masjid Agung Ar-Rahman yang semoga selalu dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal dengan Buya Hamka. Beliau sewaktu muda dia anti yang namanya Maulid Nabi. Anti namanya tak pernah kalau salat subuh tak pakai kunut. Ketika beliau sudah tua, di mana ada Maulid Nabi, beliau ngisi ceramah pengajian. Salat subuh dia pakai kunut. Selesai salat, jamaah bertanya, "Buya, ya. Dulu lain, sekarang lain. Dulu kau tak mau Maulid, sekarang hadir Maulid Nabi. Dulu kau subuh tak pakai kunut, sekarang kok pakai kunut. Ada apa gerangan?" Apa jawab Buya Hamka? "Akhi, saudaraku, dulu aku baru paham dan baca satu buah kitab. Hingga saat ini aku sudah baca lebih dari 1000 buah kitab. Pertanyaannya, adakah di antara kita sudah menghatamkan 1000 buah kitab-kitab gundul? Kalau tidak ada, maka jangan selisihi pendapat ulama." Satu. Perkara kunut, Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunat ab'ad, sunat yang dikuatkan. Ketinggalan subuh kunut, sengaja atau tidak sengaja, kata Imam Syafi'i harus sujud sahwi. Ketika Imam Syafi'i pergi ke Irak, tempat masjid Imam Abu Hanifah, mimpin solat subuh. Selesai solat subuh ditanya jamaah, "Antal Imam Syafi'i?" "Ya." "Apakah engkau Imam Syafi'i? Kenapa tadi subuh tak pakai kunut?" Apa jawab Imam Syafi'i? "Segan saya, akhi, ini masjid punya Imam Abu Hanifah. Semasa dia hidup tak pernah pakai kunut. Imam Maliki tak pakai kunut ketika dia salat subuh. Allahumma tina biman hadait." Selesai salat, imam tumben pakai kunut. Apa jawab Imam Maliki? "Segan saya, di belakang saya ada orang yang alim, Imam Syafi'i. Saya menghargai dia. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sedikit menyalahkan. Semakin sering menyalahkan seseorang, maka tandanya ilmunya dangkal." Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini kalaulah dikaji habis. Habisnya kenapa? Masalah bid'ah kalau dikaji tak akan habis-habis. Tak akan habis-habis. Bukankah itu bid'ah? Tak pernah dilakukan Nabi ya Ustaz, katanya. Mah kacau itu sudah. Kenapa dikatakan seperti itu kacau? Dikatakannya ini salah pikir. Bid'ah apa artinya? Katanya segala sesuatu yang tak pernah dilakukan Nabi. Kalau udah bilang itu udah meleset pikiran tuh. Kenapa meleset? Banyak perkara yang tak pernah dilakukan Nabi, tapi Nabi tak pernah melarang, tapi Nabi tak pernah perintah, Nabi pun tak pernah mencegah. Contoh, ketika Nabi salat berjamaah. Ketika Nabi salat berjamaah, kalau Nabi Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Nabi. Ketika Nabi berjamaah, Allahu Akbar, jamaah di belakang Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tak pernah melakukan, Nabi tak pernah perintahkan, Nabi tak pernah contohkan. Selesai Nabi sholat, mengqara'a, siapa yang baca tadi? Apa kata sahabat? Ana aqra'u, saya yang baca ya Rasulullah. Apakah Nabi bilang bid'ah? Nabi bilang apa? Wallahi, demi Allah, ketika engkau baca tadi, putihat abwabus sama, terbuka pintu langit, semua jamaah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan oleh Abdullah ibnu Umar, demi Allah ya Rasulullah, karena engkau sudah mengatakan mulai saat ini sampai aku mati takkan kutinggalkan setelah takbir Allahu Akbar kabira. Intinya, mau pakai kunut silahkan, mau tidak pakai kunut silahkan. Yang salah siapa? Sibuk berdebat perkara kunut kesiangan sholat subuh. Mau pakai zikir bersama silahkan, mau berzikir sendiri silahkan. Yang salah siapa? Melarang orang berzikir kepada Allah. Bukankah Allah perintahkan fazkurullaha katsira? Mau doa sendiri silahkan, mau berdoa berjamaah silahkan. Yang salah siapa? Melarang orang berdoa meminta Allah berjamaah. Allah perintahkan apa? Ud'uni astajib lakum. Kita pula larang, jangan berdoa. Nah, jadi intinya apa? Kalau dikaji khilafiyah takkan habis sampai hari kiamat.
Tandanya apa tadi katanya Imam? Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sedikit menyalahkan. Semakin sering menyalahkan orang, tandanya ilmunya dangkal. Hati-hati kalau kita merasa paling alim, paling hebat, paling semuanya. Tahu nenek moyang iblis, nenek moyang setan, Azazil terakhir. Azazil ini pernah diberikan tempat yang paling tinggi di surga. Apa itu? Sayyidul Malaikah, pemimpin seluruh malaikat. Bahkan pernah mengajar ribuan tahun itu malaikat tuh, belajar sama Azazil tuh. Kalau kita bertanya kepada Azazil tentang ilmu Al-Quran, dia paham betul tentang ilmu asbabun nuzul, sebab dia menyaksikan kapan dan di mana Al-Quran diturunkan. Kalau kita bertanya kepada iblis tentang ilmu hadis, dia paham betul tentang ilmu asbabul wurud, sebab dia menyaksikan kapan dan di mana hadis itu dikeluarkan. Kalau kita bertanya kepada iblis tentang ilmu sejarah Nabi dan Rasul, sangat tepat dia menjelaskan, sebab dia hidup sebelum Nabi Adam diciptakan sampai sekarang tak mati-mati. Iblis ahli ilmu Al-Quran, iblis ahli ilmu hadis, iblis ahli ilmu sejarah Nabi dan Rasul, bahkan pernah sujud ribuan tahun kepada Allah, bahkan seluruh malaikat belajar samanya, tapi sayang, 1000 kali sayang, dia tidak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Di dalam dirinya tertanam sifat ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih hebat daripada dia. Oleh sebab itu, untuk para muallim, setinggi apapun ilmu kita, kalau masih tertanam sifat ana khairun minhu, habis. Untuk para hafiz dan hafizah, sebanyak apapun Al-Quran yang kita hafalkan, kalau masih tertanam sifat aku lebih baik, habis. Untuk para ahli ibadah, oh saya ahli tahajud Ustaz, Senin Kamis saya tak pernah tinggal Ustaz, saya paling banyak sholat Ustaz. Kalau masih tertanam sifat ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, maka sia-sialah amalan yang kita lakukan. Dan terakhir, hadirin jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah ada satu kaul pernah mengatakan seperti ini, hablum minallah tentang hablum minan nas. Terakhir, orang baik itu bukan berarti dia rajin sholat 5 waktu. Orang baik itu bukan berarti dia rajin baca Al-Quran setiap waktu. Orang baik itu bukan berarti dia setiap tahun pergi haji dan umroh. Itu hablum minallah, itu hubungan dia kepada Allah. Orang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas, kehadirannya sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi umat. Untuk apa jadi pejabat kalau kehadirannya tidak ada manfaat bagi umat? Untuk apa kita rajin baca Al-Quran tapi perkataan kita selalu menyakitkan manusia? Untuk apa kita rajin sholat 5 waktu tapi perkara hubungan manusia habis kita? Kalau ini sudah terjadi, maka habislah hablum minan nas kita. Sia-sialah kita beramal. Maka dikatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara tengah-tengah. Hablum minallah, oke, hablum minan nas, oke. Ayo kita hilangkan perdebatan. Bukankah menghindari perdebatan termasuk sunnah? Wallahu a'lam bissawab. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian kajian yang singkat ini. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, ampunkan segala dosa-dosa kita, dan semoga kita selalu dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.